Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk dapat mengerti dengan benar tentang kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu dapat mengubah setiap hati kami, untuk semakin bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk bisa berbagi dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan hendak kita renungkan terambil dari Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun untuk mempersingkat waktu, akan saya baca ayat yang keempat saja. Yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan Sapaan Rohani pada hari ini kami beri tema, tak terbatas kasih dan kuasanya. Tak terbatas kasih dan kuasanya. Bagi orang percaya, kasih dan kuasa Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Dan kasih Tuhan itu tidak terbatas pada berkat secara materi saja. Ketika kita bisa bangun dari tidur, merasakan tubuh yang sehat, merasakan tubuh yang segar, itu juga merupakan kasih Tuhan. Dan di saat kita mau bersyukur, maka ketika kita menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan, maka tidak akan pernah cukup waktu. Namun seringkali yang terjadi, kita ini tanpa sadar melihat dan memahami kasih Tuhan itu hanya sebatas pada berkat secara materi saja. Ketika harta semakin banyak, sertifikat rumah menumpuk, mempunyai mobil keluaran terbaru, maka seringkali orang tersebut dikatakan orang yang diberkati Tuhan. Dan ketika pekerjaan lancar, proyek di mana-mana, uang mengalir deras, maka mudah sekali orang berkata, "Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa." Ketika seseorang sedang menerima berkat secara materi, tentu akan mudah sekali bersyukur. Namun bagaimana ketika seseorang tersebut sedang menghadapi persoalan hidup yang berat? Apakah masih bisa dengan mudah berkata, "Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa"? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita mau jujur dari dalam hati kita, hal itu tentu akan sangat sulit sekali. Namun, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Ada sebuah cerita tentang seorang pedagang tape gaplek di sebuah desa yang agak lumayan terpencil, jauh dari yang namanya pembangunan. Kebetulan pedagang tape gaplek ini adalah seorang janda dengan anak satu. Dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ibu ini harus berjualan tape gaplek ke kota setiap hari. Dan untuk bisa sampai ke kota, ibu ini harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer untuk bisa naik angkot
menuju ke kota. Dan karena ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, maka ibu tersebut selalu naik angkot yang sama setiap harinya. Dan pulangnya pun demikian, naik angkot yang sama. Istilahnya sudah menjadi langganan. Pada suatu hari setelah ibu ini mandi, beliau segera menata tape gapleknya di sebuah tenggok yang agak lumayan besar. Walaupun belum sarapan, ibu ini bergegas menggendong tenggoknya, lalu berjalan menyusuri jalan setapak untuk bisa naik angkot. Berjalan di jalan setapak ini dilakukan oleh ibu ini setiap hari dan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun pada hari itu ibu penjual tape gaplek tersebut terpleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur tanpa sisa dan tidak bisa dijual lagi. Karena tidak bisa dijual lagi, maka ibu ini lalu kembali pulang sambil menangis dan berkata, "Duh Gusti, iki lelakon opo ganjaran? Gek sesuk anakku mangane piye, berase wis entek, dagangane remuk, ora duwe duit." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kondisi yang memprihatinkan seperti itu, lalu dengan apa orang bisa mengucap syukur? Memang dalam kondisi yang memprihatinkan, banyak persoalan, banyak tantangan dan juga beban hidup menjadikan orang sulit untuk melihat rencana yang indah dari Tuhan yang telah disiapkan untuk kita. Seperti halnya ibu penjual tape gaplek ini juga tidak bisa melihat rencana yang indah yang telah Tuhan siapkan untuk ibu tersebut. Dan pada keesokan harinya ibu ini mendapatkan kabar kalau angkot yang menjadi langganannya itu ternyata jatuh ke jurang dan semua penumpangnya tewas. Jika pada waktu itu ibu penjual tape gaplek tersebut tidak jatuh terpleset ke sawah, maka secara otomatis ibu ini juga akan ikut jatuh bersama-sama ke jurang. Jadi, sekalipun kenyataan hidup itu pahit sekali, namun sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan ibu penjual tape gaplek tersebut. Karena Tuhan tahu persis apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai orang Kristen kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan beruang maupun dalam keadaan tidak beruang, kita harus selalu yakin bahwa rencana Tuhan pasti indah untuk kehidupan kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat sedetik pun. Seperti dalam bacaan Injil yang telah kita baca tadi. Setelah hari ketiga perjalanan dari tempat Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendatangi undangan pesta perkawinan di Kana. Dan Maria ibu Yesus juga ada di situ. Kemungkinan mempelai laki-laki ada hubungan kekerabatan atau mungkin ada hubungan persahabatan dengan Maria dan mungkin juga dengan Tuhan Yesus dan mungkin juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak ada hubungan yang dekat, tidak mungkin Maria ikut rewang dan tidak mungkin Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke pesta perkawinan tersebut. Pada waktu itu terjadilah kekurangan anggur di tengah pesta yang masih berlangsung. Anggur merupakan suatu kewajiban di pesta perkawinan orang Yahudi.
Jadi masalah kehabisan anggur pada saat pesta perkawinan akan menimbulkan rasa malu. Pertanyaannya, kenapa sampai bisa kehabisan anggur? Mungkin mempelai laki-laki bukan orang yang kaya, sehingga anggur yang disediakan pas-pasan. Namun pada waktu itu Maria ibu Yesus ikut terlibat dalam urusan konsumsi, maka langsung memberitahu hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Dan Maria juga memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus dengan segala kesopanan berkata kepada Maria, "Saatku belum tiba." Perkataan Tuhan Yesus ini bisa dipahami sebagai bentuk penolakan atas permintaan dan kehendak Maria kepadanya. Namun, sekalipun permintaan Maria ini mendapat penolakan, tetapi Maria tetap berkeyakinan bahwa akan ada pertolongan darinya. Dan akhirnya pun mujizat terjadi. Tempayan-tempayan yang diisi dengan air itu berubah menjadi anggur, bahkan anggur yang terbaik. Sehingga mempelai laki-laki itu tidak mendapat malu. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa pertolongannya itu sangat tepat sekali dan pas pada waktunya. Sekalipun pada waktu itu belum saatnya Tuhan Yesus berkarya, namun pertolongannya tetap disediakan. Oleh karena itu, mari kita semua jangan sampai kehilangan iman dan keyakinan akan kasih dan kuasanya yang tidak terbatas, agar hidup kita pun mengalami kasih-Nya dan memberlakukan kasih-Nya tanpa batas. Amin.